Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan beserta teman-teman perkuliahan saya yang saya cintai dan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Auliawati Cindi Hartuti, biasa dipanggil Cindi. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019. Dan kali ini saya akan mereview jurnal mengenai pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan vitamin C pada buah blueberry. Jadi, jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Influence of the Drying Methods on Color, Vitamin C, Anthocyanin, Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, and In Vitro Bioaccessibility of Blueberry Fruits. Namun, yang akan saya highlight pada jurnal ini yaitu mengenai topik pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan vitamin C pada buah blueberry. Jadi review jurnal kali ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama pendahuluan, kedua bahan dan metode, ketiga pembahasan hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Bagian pertama yang akan kita bahas pertama kali yaitu pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke bahasan penelitian jurnal ini, kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya buah blueberry. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya sama buah yang satu ini. Udah pada tahu dong ya pastinya. Yuk, biar makin tahu kita kenalan dulu lagi ya. Jadi, buah blueberry ini merupakan tanaman berbuah yang termasuk dalam genus Vaccinium bagian Cyanococcus. Tanaman ini berasal dari Amerika Utara dan dibudidayakan di Eropa serta belahan bumi bagian selatan, termasuk Selandia Baru, Amerika Selatan, dan Australia. Tanaman ini tumbuh dari ketinggian 10 cm hingga 4 meter dan menghasilkan buah seukuran kacang polong yang memiliki mahkota di ujungnya. Warna dari buah ini nih yang jadi ciri khas itu nanti akan berwarna ungu biru tua saat matang. Namun saat masih muda, dia akan berwarna hijau pucat. Nah, blueberry sendiri ini dapat dikonsumsi sebagai buah segar atau kering yang dapat langsung dikonsumsi. Atau dapat juga dimanfaatkan menjadi jus, jelly, selai, kolak, makanan ringan beku, agen penyedap dalam yogurt, kue kering ataupun basah, dan es krim. Jadi lapar nggak tuh? Nah, kalau teman-teman sendiri seringnya mengkonsumsi blueberry dalam bentuk apa nih? Kalau saya sih dalam bentuk yogurt ya. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa blueberry itu ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita, ternyata blueberry sendiri ini punya beberapa manfaat nih teman-teman, yaitu ternyata dia berpotensi meringankan berbagai macam penyakit, yaitu ada penyakit kardiovaskular, infeksi saluran kemih atau ESK, Alzheimer, kanker, mencegah degenerasi makula, dan mencegah penuaan. Nah, selain itu, blueberry itu ternyata memiliki efek penghambatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli, yang hampir sama efektifnya dengan antibiotik sintetik pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini, terutama pada infeksi saluran kemih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa buah blueberry ini ketersediaannya musiman di Indonesia. Belakangan, dengan kemajuan teknologi, banyak metode baru yang dikembangkan dan digunakan untuk proses pengeringan skala industri. Pengeringan konvektif udara panas adalah metode yang paling umum dan mudah tetapi memiliki banyak keterbatasan, seperti kualitas produk yang buruk, konsumsi energi yang berlebih, kehilangan warna, dan aroma. Karena kekurangan ini, metode baru seperti pengeringan gelombang mikro dan pengeringan konvektif dengan bantuan gelombang mikro sedang digunakan. Metode ini semakin populer karena kualitas produk yang tinggi, waktu pengeringan yang singkat, dan mempertahankan warna, rasa, dan aroma.
Pada jurnal yang akan kita bahas kali ini, terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diketahui, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pengeringan terhadap vitamin C buah blueberry dengan metode yang berbeda. Yang kedua, menilai parameter warna. Yang ketiga, menganalisis jumlah vitamin C dan total antosianin. Dan yang keempat, menentukan kandungan fenolik dan kapasitas antioksidan. Namun, yang akan saya fokuskan pada presentasi kali ini yaitu pada tujuan pertama, yaitu mengenai pengaruh pengeringan terhadap vitamin C buah blueberry dengan metode yang berbeda. Selanjutnya, bagian kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai bahan dan metode yang digunakan. Berikut ini merupakan sampel. Sebelum melakukan uji pengeringan lebih lanjut, kita perlu mempersiapkan sampelnya terlebih dahulu. Sampel yang digunakan yaitu buah blueberry tentunya. Dapat dilihat dari PPT bahwa buah blueberry yang segar dan matang dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan kotoran. Kemudian buah tersebut diletakkan di atas nampan sampai kelebihan air dikeringkan. Kemudian buah blueberry disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sampai digunakan. Setelah beberapa hari, blueberry dicairkan pada suhu kamar dan dipisahkan menjadi beberapa unit sampler. Kemudian kita perlu melakukan preparasi reagen, yaitu membuat larutan standar indofenol. Dapat dilihat pada PPT, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan 0,08 gram 2,6 diklorofenol indofenol, kemudian melarutkannya dalam 100 ml air suling, kemudian dilakukan penyaringan. Preparasi reagen kedua yang harus kita lakukan yaitu pembuatan larutan penyangga atau buffer asetat. Dilakukan dengan mencampurkan 1 liter natrium asetat 50% dan 1 liter asam asetat glasial. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu menggunakan metode pengeringan alami. Dapat dilihat pada PPT, selama metode pengeringan alami, sampel buah disimpan di dalam kamar gelap dengan suhu terkontrol 25 derajat Celcius dan RH atau kelembapan relatif pada 60%. Kemudian dilakukan pencatatan berat awal dan kadar air di hari pertama. Lalu dilakukan pencatatan secara berkala setiap 6 jam sekali untuk memperkirakan pengurangan berat sampel. Cara kerja kedua yaitu menggunakan metode pengeringan konvektif, yaitu buah blueberry diletakkan pada nampan berdimensi 410 x 320 mikrometer. Kemudian dilakukan pemanasan pada oven bersuhu 50, 70, dan 90 derajat Celcius. Kemudian berat sampel diukur pada internal masing-masing 5 menit sekali untuk memperkirakan pengurangan berat sampel. Cara kerja ketiga yaitu menggunakan metode pengeringan gelombang mikro atau microwave. Dapat dilihat pada PPT, yaitu hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sampel, kemudian meletakkan sampel. Cara kerja ketiga yaitu penentuan vitamin C pada blueberry. Dapat dilihat pada PowerPoint tersebut bahwa hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan sampel blueberry-nya. Kemudian dilakukan pengkondisian dengan larutan penyangga stabilisasi. Lalu filtrat yang diekstraksi ditambahkan ke dalam larutan diklorofenol indofenol. Lalu dilakukan pengukuran absorbansi pada gelombang sebesar 520 nanometer. Masing-masing metode dilakukan 3 kali pengulangan. Lalu bagian ketiga yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai pembahasan hasil. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil pembahasan. Kali ini kita akan melihat lama waktu dari blueberry yang telah melalui 4 metode pengeringan. Untuk blueberry yang melewati tahap metode pengeringan kombinasi, waktu pengeringan pada 500 watt dengan 90 derajat Celcius,
kemudian 500 watt dengan 70 derajat Celcius, dan 500 watt dengan 50 derajat Celcius, kira-kira waktunya lebih dekat satu sama lain. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian waktu pengeringan terlama pada 50 derajat Celcius, yaitu 196,6 kali lipat lebih lama dari waktu pengeringan terpendek pada 500 watt dengan suhu 90 derajat Celcius. Berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan dari tabel bahwa pengeringan konvektif berlangsung lebih lama, sedangkan metode pengeringan gabungan dan metode pengeringan microwave memiliki waktu yang lebih singkat. Kemudian, melakukan pengeringan blueberry dengan metode konvektif pada suhu 50, 70, dan 90 derajat Celcius terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semakin meningkat suhu udara, maka semakin terjadi penurunan waktu pengeringan dengan cepat. Kemudian, menurut data dari tabel, konsumsi tertinggi ada pada suhu 50 derajat Celcius dan diikuti 70 derajat Celcius. Kemudian, nilai terkecil ditemukan pada daya 100 watt. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan penentuan kandungan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat tertinggi ditunjukkan pada sampel segar beku dapat dilihat pada tabel, dihasilkan 40,29. Diikuti oleh sampel perlakuan 500 watt, dapat dilihat pada tabel, dihasilkan angka 27,55. Sedangkan nilai terendah ditunjukkan pada sampel perlakuan 300 watt dengan suhu 70 derajat Celcius. Dapat dilihat pada tabel yaitu menunjukkan angka 3,06. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengeringan konvektif dan gelombang mikro jauh lebih baik dari metode pengeringan gabungan. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data pada tabel dapat kita simpulkan bahwa kandungan asam askorbat tertinggi atau kandungan vitamin C tertinggi pada buah blueberry menunjukkan angka 40,29 yaitu jatuh kepada blueberry beku segar. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengeringan microwave dengan daya 500 watt menunjukkan angka senilai 27,55. Kemudian dilanjutkan lagi dengan metode pengeringan konvektif dengan angka 26,23 yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Dapat terlihat juga bahwa metode pengeringan kombinasi yaitu gabungan antara microwave dengan konvektif menunjukkan angka 15,27 yaitu yang tertinggi jatuh kepada daya 100 watt dengan suhu 90 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengeringan pada buah blueberry harus memperhatikan beberapa faktor seperti alat pengering Berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal. Dan tulisan yang saya bold merupakan jurnal utama yang saya gunakan. Cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk makan buah dan sayur ya. Dan saya sarankan untuk tidak mengolah buah dan sayur tersebut secara berlebihan supaya kandungan vitamin yang ada di dalamnya tidak hilang. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu pengampu mata kuliah evaluasi
informasi gizi dalam pengolahan pangan beserta teman-teman yang saya cintai. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari review jurnal saya, yaitu membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa sampel buah blueberry harus disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa buah itu sendiri merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food, sehingga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini berkaitan dengan karakteristik buah yang disukai oleh bakteri. Kandungan air yang cukup tinggi yang dimiliki oleh blueberry ini sendiri, yaitu sekitar 85% per 100 gramnya, serta beberapa reaksi enzimatis yang dapat terjadi karena faktor luar seperti oksigen, cahaya, maupun kelembapan udara itu menjadikan buah blueberry ini mudah mengalami kerusakan. Sehingga perlu dilakukan penanganan pasca panen yang baik agar umur simpannya itu lebih lama. Perlu kita tahu buah blueberry yang habis dipetik itu masih melakukan proses metabolisme yaitu respirasi dan terus melakukan transpirasi yang akan menyebabkan pematangan, penuaan yang kemudian akhirnya layu. Nah, oleh karena itu setelah dipanen, buah blueberry ini harus segera ditangani dengan baik dengan melakukan pra-pendinginan untuk menurunkan laju respirasi dan mencegah terjadinya pelayuan dan pembusukan sebelum akhirnya digunakan atau sebelum akhirnya akan dikeringkan seperti itu. Jadi pada intinya di sini blueberry dilakukan pra-pendinginan itu supaya tidak ada mikrobia atau mencegah cepatnya pematangan pada buah blueberry ini sebelum akhirnya dilakukan pengeringan gitu. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa metode pengeringan secara konvektif dan gelombang mikro lebih baik daripada gabungan? Menurut studi yang sudah saya review atau jurnal yang sudah saya review, metode pengeringan microwave konvektif pada atau gabungan pada buah blueberry ini telah menyebabkan kerusakan besar dalam hal vitamin C-nya. Oleh karena itu, pada jurnal yang saya review ini tidak membahas bioavailabilitas vitamin C dan aktivitas antioksidan pada buah blueberry yang dikeringkan dengan metode gabungan. Dapat dilihat pada slide berikutnya ya. Menurut jurnal atau sumber-sumber yang sudah saya cari, hasil analisis pada proses pengeringan gelombang mikro itu, energi gelombang mikro sendiri memiliki kapasitas generatif panas internal sehingga dapat dengan mudah menembus lapisan bagian dalam dan langsung menyerap kelembapan dalam sampel, khususnya di sini pada buah blueberry. Penyerapan energi yang cepat ini menyebabkan penguapan air yang cepat, menciptakan fluks keluar uap dengan cepat. Maka gradien termal dan gradien kelembapan berada dalam arah yang sama. Secara teoritis, teknik pengeringan gelombang mikro ini dapat mengurangi waktu pengeringan dan menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi, sehingga dapat menawarkan produk alternatif yang menjanjikan. Produk alternatif di sini yang dimaksud adalah blueberry yang dikeringkan dan kontribusi yang signifikan terhadap pembuangan blueberry. Maksud saya pengolahan blueberry. Proses pengeringan dengan gelombang mikro ini telah dibahas juga di dalam jurnal yang sudah saya cari bahwa proses pengeringannya itu memberikan kualitas produk yang lebih baik dari produk lain dan dapat menghemat waktu. Sedangkan apabila menggunakan metode gabungan, itu artinya menggunakan dua metode sekaligus, yaitu gelombang mikro dengan konvektif.
kita akan menggunakan daya sekaligus suhu yang tinggi. Oleh karena itu, metode pengeringan gabungan ini menyebabkan kerusakan besar dalam hal vitamin C. Yang pada intinya pengolahan pengeringan terhadap buah blueberry ini sebaiknya menggunakan salah satu metode saja, yaitu konvektif atau gelombang mikro, supaya dihasilkan produk pengeringan blueberry yang sehat dan memiliki kandungan nutrisi yang masih terjaga. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah bioavailabilitas vitamin C dan aktivitas antioksidan pada buah blueberry setelah proses pengeringan dilakukan. Apakah setelah pengeringan masih memiliki bioavailabilitas dan antioksidan yang tinggi? Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan metode yang digunakan untuk memeriksa tingkat bioavailabilitas vitamin C dan aktivitas antioksidan pada buah blueberry ini menggunakan metode cuprak. Metode cuprak ini merupakan singkatan dari cupric ion reducing antioxidant capacity, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan adanya aktivitas dan mengukur kapasitas antioksidan dari buah blueberry terhadap radikal bebas yang absorbansinya akan diukur pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 450 nanometer. Terlihat pada tabel data bioavailabilitas vitamin C dan aktivitas antioksidannya, yaitu ada pada persentase bioavailabilitas fenol, yaitu ada di paling kanan. Tertinggi ada pada blueberry beku segar, yaitu sebesar 138,70%. Kemudian diikuti dengan buah blueberry dengan perlakuan pengeringan gelombang mikro sebesar 100 watt, yaitu senilai 54,42%. Kemudian dilanjutkan dengan blueberry dengan pengeringan konvektif dengan suhu 50 derajat Celcius senilai 34,59%. Dapat dilihat di sini, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dari pengeringan terhadap bioavailabilitas dan antioksidan itu cukup banyak mengurangi aktivitas antioksidannya. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan antara blueberry beku segar dengan blueberry yang sudah dikeringkan. Perbedaannya cukup besar, yaitu sekitar 80-90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah pengeringan, bioavailabilitas dan antioksidan pada vitamin C pada buah blueberry ini cukup rendah, yaitu rata-rata sekitar 30%. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu dehidrasi menyebabkan hilangnya vitamin C pada buah blueberry yang dikeringkan. Menurut Anda bagaimana cara untuk mempertahankan vitamin C pada buah blueberry selama proses pengeringan? Berdasarkan sumber-sumber yang sudah saya cari, kemudian saya rangkum, ada beberapa cara untuk mengurangi kehilangan nutrisi pada makanan selama proses pengeringan. Yang pertama itu ada penggunaan temperatur pengeringan yang tepat guna mempertahankan nutrisi pada buah tersebut. Suhu yang tepat itu adalah 135 derajat Fahrenheit, atau jika kita kalkulasikan menjadi Celcius menjadi sekitar 60 derajat Celcius untuk buah dan sayur. Itu untuk rata-ratanya. Kemudian yang kedua, bisa kita menggunakan asam sitrat atau jus lemon untuk membantu mempertahankan vitamin C pada buah tersebut. Sebelum kita keringkan, buah blueberry tersebut bisa kita celupkan atau kita tetesi menggunakan cairan asam sitrat atau jus lemon yang kaya akan vitamin C. Lalu saat kita keringkan,
Selama buah blueberry tersebut mengalami pemanasan saat pengeringan, nutrisi yang pertama kali diserap itu bukan kandungan vitamin C dari blueberry-nya langsung, melainkan yang diserap pertama yaitu cairan asam sitrat atau jus lemon yang terdapat pada permukaan blueberry tersebut. Hal ini dapat membantu kita untuk mempertahankan vitamin C pada buah blueberry selama pengeringan. Selain kita harus memperhatikan suhu dan daya pengeringannya, secara tepat, kita juga harus menjauhkan buah dari matahari langsung yang dapat mempengaruhi nutrisi makanan tersebut. Kita harus menyimpannya di suhu yang relatif rendah, bisa di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius. Seperti itu. Penyimpanan dilakukan pada lemari pendingin sebelum dikeringkan juga dapat mempertahankan vitamin C pada buah blueberry selama proses pengeringan yang akan dilakukan setelah disimpan di lemari pendingin. Kemudian ada sedikit penjelasan mengenai stabilitas vitamin C pada buah blueberry yang akan dikeringkan jika ditambahkan dengan larutan asam sitrat atau perasan jeruk lemon. Stabilitas vitamin C pada buah blueberry tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan vitamin C untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada senyawa polifenol, di mana senyawa antioksidan pada buah blueberry sebagian besar itu berasal dari kelompok polifenol. Hasil oksidasi dari senyawa fenol akan direduksi kembali menjadi senyawa fenol oleh asam askorbat. Kemudian vitamin C atau asam askorbat akan teroksidasi membentuk asam dehidroaskorbat dengan melepaskan ion 2H+ yang kemudian bereaksi dengan ikatan rangkap pada atom O dari senyawa quinon, sehingga senyawa tersebut akan tereduksi membentuk senyawa fenol kembali. Selanjutnya merupakan referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dari saya. Semoga sedikit membantu menjawab pertanyaan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.